Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Maya Indonesia dan anak-anakku SDN 01 Pasir Muncang. Selamat datang di ruang belajar IPAS tahun 2025. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Masih pada bab 1 ya anak-anak ya. Mata pelajaran IPAS kelas 6, kurikulum merdeka. Ya, saya ulang, penyakit yang menyerang sistem gerak. Apa saja? Kita lihat ya pemaparannya. Baik, kita baca ya. Tujuan dari pembelajaran ini. Setelah mempelajari ini, anak-anak kalian diharapkan mengenal penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. 2. Menjelaskan penyebab dan gejala-gejala penyakit pada sistem gerak. Ketiga, menunjukkan cara mencegah penyakit sistem gerak. Bagaimana ya? Apakah pagi ini kalian sudah siap menerima pelajaran? Baik, kita lanjutkan. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak terdiri dari 1. Dari tulang, 2. Otot, 3. Sendi. Adapun fungsi utamanya dari item di atas adalah sebagai berikut. Ialah diantaranya ya, membantu tubuh bergerak, menjaga postur dan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh kita. Next, kita lanjut. Pengertian penyakit sistem gerak. Penyakit sistem gerak merupakan gangguan atau kerusakan-kerusakan pada seperti pengapuran, otot, atau sendi yang menyebabkan tubuh sulit bergerak atau nyeri atau bahkan kaku. Bagaimana? Bisa diterima dan paham? Oke, kita lanjut anak-anak ya. Adapun jenis-jenis penyakit sistem gerak sebagai berikut. Yang pertama atau 1, osteoporosis, yaitu jenis penyakit yang tulang menjadi rapuh atau gampang retak atau patah. 2, artritis atau peradangan pada sendi. Yang ketiga, fraktur atau patah tulang ya, biasanya tulang retak atau dan sebagainya akibat kecelakaan dan sebagainya anak-anak ya, bisa jatuh dari motor ya. Yang keempat, ada rachitis atau tulang bengkok akibat kekurangan vitamin D. Yang terakhir di tampak ini adalah ada skoliosis atau kelainan pada bentuk tulang belakang ya. Ini sebabkan karena bawaan sejak lahir maupun cara duduk yang tidak betul. Bagaimana Sobat Maya dan anak-anakku? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Penyebab penyakit sistem gerak diantaranya 1. Adanya kekurangan asupan kalsium atau vitamin D. 2. Gaya hidup yang tidak sehat atau kurang berolahraga. Yang ketiga, cedera fisik atau karena kecelakaan lalu lintas misalkan ya. Yang keempat, penyakit autoimun ya. Jadi autoimunnya itu sudah bermasalah atau infeksi lainnya. Yang kelima adalah penuaan dini atau penuaan alami. Baik, kita lanjutkan. Ya. Adapun gejala-gejala umum, yang pertama adalah terasa nyeri pada tulang atau sendi. Ya. Yang kedua, pembengkakan pada bagian tubuh tertentu dan sulit bergerak atau bahkan kaku dan postur tubuh tidak normal atau bengkok ya. Yang kelima, mudah lelah atau saat bergerak. Baik, bagaimana anak-anakku yang hebat pagi ini? Kita lanjut. Bagaimana cara pencegahannya ya? Kita simak pemaparannya. Yang pertama, tentunya harus makan makanan yang cukup nutrisi, terutama kayak kalsium atau vitamin D. Yang kedua, tentunya harus rutin berolahraga.
Yang keempat, postur tubuh, cara duduk, cara berjalan harus benar. Yang keempat, hindari membawa beban yang terlalu berat atau berlebihan. Yang kelima, hindarilah cedera dan memakai pelindung saat berolahraga. Itu saran dari ortopedi ya dokter. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tiba di penghujung anak-anak ya, ada refleksi dan pertanyaan yang harus kita renungkan ya anak-anak ya. Apa yang bisa kita lakukan agar tulang dan tetap sehat? Nah, oke ya. Kemudian yang kedua, ya mengapa olahraga itu penting untuk sistem gerak? Ya, kita lihat pemaparan selanjutnya. Bagaimana bisa dipahami anak-anak pagi ini? Kita lanjutkan ya. Ya, sebagai penutup pembelajaran singkat ini, ya, sebagai statement closing ya, untuk menjaga kesehatan sistem gerak sangat penting agar kita dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Yuk, kita jaga tulang dan otot kita sejak dini. Dan dari sekarang kita banggakan anak-anak masa depan tumbuh sehat dan kuat. Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu ditayangkan atau dicanangkan oleh Bapak Menteri kita. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, sekian dari Mr. Sam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan apa yang diberikan ya pagi ini bisa diserap dengan baik menjadi anak-anakku hebat ya, Indonesia hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.